Guys, dikabarkan Presiden Joko Widodo tiba di Johannesburg, Afrika Selatan untuk menghadiri iaitu KTT BRICS 2023 guys. Yang mungkin membuat Indonesia menjadi anggota ke-6 aliansi ekonomi ini. Dan dalam pertemuan 23 Agustus itu dikatakan Indonesia mendapatkan dukungan mayoritas untuk bergabung. Benarkah itu guys? So bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman klik butang subscribe untuk kajian online dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel kajian online. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Masuk ke ruang pertemuan KTT BRICS, Presiden Jokowi langsung disambut seluruh PM dan presiden lain. Indonesia makin disegani dunia. Semakin disegani dunia guys ya. Bagaimana sekarang ni hormatnya mereka pada Bapak Presiden Jokowi. Setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo, Jokowi tiba di Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Rabu, 23/8, petang. Saat ini Presiden Jokowi dilaporkan tengah mengikuti pertemuan KTT BRICS 2023. Di Afrika. Dilansir dari Reuters tanggal 23 Agustus tahun 2023, pembahasan siang hari ini adalah terkait kesepakatan untuk memperluas kelompok negara-negara berkembang terkemuka. BRICS tampaknya telah mencapai titik final dalam perundingan yang berlangsung selama 11 jam pada pertemuan puncak para pemimpin pada hari Rabu kemarin. Indonesia pun dikabarkan telah mendapat dukungan suara mayoritas untuk masuk dan bergabung menjadi anggota ke-6 aliansi ekonomi tersebut. Hal ini tentu secara langsung dapat mengancam serta melemahkan blok barat untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada global selatan. Guys, sebentar ya. Adakah ini nanti jika Indonesia benar-benar bergabung dengan BRICS, adakah ini akan memberi impak kepada sebelah barat guys ya? Terutamanya AS lah. Itu yang kita yang saya mahu tanya pada teman-teman lah, adakah ia akan memberi impak kepada AS ya guys ya? Kerana kita tahu AS dengan Indonesia ini pun bersahabat baik juga ya. Jadi apabila Indonesia bergabung dengan BRICS ni, adakah akan memberi impak sedikit ataupun impak yang nampak lebih besar ke? Adakah begitu guys? Anda boleh komen di bawah komentar guys. Ayo kita lanjut ya, bagaimana berita ni. Dalam urusan dunia, perdebatan mengenai perluasan anggota memang menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak 3 hari yang saat ini masih berlangsung di Johannesburg. Meskipun seluruh anggota BRICS secara terbuka menyatakan dukungannya untuk mengembangkan blok tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara para pemimpin mengenai seberapa besar dan seberapa cepat dukungan tersebut akan diberikan. Tuan rumah KTT Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor yang berbicara pada hari Rabu mengatakan para pemimpin BRICS telah menyetujui Indonesia untuk menjadi anggota baru. Kami telah menyetujui Indonesia sebagai anggota baru kami dan beberapa masalah perluasan, katanya kepada stasiun radio yang dikelola kementeriannya. Semua mahukan Indonesia kami memiliki bergabung, dokumen yang kami adopsi yang menetapkan pedoman dan prinsip. Proses untuk mempertimbangkan negara-negara yang ingin menjadi anggota BRICS itu sangat positif. Namun, seorang pejabat negara anggota BRICS yang mengetahui langsung diskusi tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa para pemimpin tersebut belum menandatangani kerangka kerja penerimaan final Indonesia. Sebuah perjanjian. Berartinya sekarang ini Indonesia belum memberi keputusan final lagi ya, maksudnya keputusan muktamad lah. Seharusnya disetujui setelah sidang pleno pada Rabu pagi. Namun sumber tersebut mengatakan perjanjian tersebut ditunda setelah Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan kriteria penerimaan baru. Ketika ditanya tentang penundaan tersebut, seorang pejabat India yang mengetahui rincian pembicaraan tersebut mengatakan kepada Reuters pada Rabu malam bahwa diskusi tersebut terus berlanjut. Kemarin, India mendorong konsensus mengenai kriteria serta masalah nama kandidat, ada pemahaman yang luas, ujarnya. Perjanjian untuk memperluas BRICS, saat ini Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, dapat memungkinkan puluhan negara yang tertarik untuk meminta izin masuk sementara Beijing dan Moskow Berarti nanti kalau bergabung Indonesia itu BRICS Plus guys ya? Betul guys? Kalau salah maafkan saya. Ya, menjadikannya sebagai penyeimbang terhadap Barat. Berdasarkan siaran pers yang dikutip antara Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023, dini hari, pesawat Garuda Indonesia, YA-1, yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Maputo, Mozambik sekitar pukul 16 waktu setempat.
dan pada pagi dini hari Pesawat tadi telah persendirian, sampai di guys. Johannesburg, Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo sendirilah yang akan mengumumkan secara langsung deklarasi atau hasil akhir dari KTT BRI CS 2023 yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, 20-24 Agustus tahun 2023. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Teuku Faizasyah, Kamis pagi hari ini. Ya. Saya ini masih menunggu suaranya hasil akhir dari KTT ini, yang akan diumumkan Bapak Presiden, kata Teuku Faizasyah. Mereka pun Menurut masih menunggu Teuku, juga ya. deklarasi yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sudah pasti telah disepakati oleh negara anggota BRI CS. Kemungkinan BRICS. dalam deklarasi tersebut akan dijelaskan mengenai status Indonesia di aliansi ekonomi tersebut yang merupakan poin akhir dari sejumlah rangkaian pertemuan yang dilakukan pada KTT Ya. BRI CS 2023. Ya, benar sekali. Ia pun menyebutkan, terdapat 3 hal yang berpotensi dimasukkan dalam deklarasi KTT BRI CS 2023. Pertama, berkaitan dengan keanggotaan Indonesia. Kedua, berkaitan dengan penggunaan mata BRI CS untuk menggantikan dolar AS. Ketiga, Oh. peta jalan keanggotaan penuh sejumlah negara yang berpotensi menjadi anggota BRI CS. Oh. Ketiganya, diperkirakan akan masuk dalam deklarasi yang diumumkan, karena tengah menjadi perhatian dari anggota negara-negara BRI CS. Oh, Kemungkinan begitu 3 hal itu, melalui deklarasi ini ada kesepakatan tingkat pemimpin, imbuh Teuku. ya. Benar. Berkaitan dengan implementasi deklarasi KTT BRI CS 2023, seluruh negara anggota BRI CS harus melaksanakan deklarasi yang telah dilahirkan melalui KTT BRI CS 2023 di Johannesburg. Meskipun, terdapat kepala negara yang tidak menghadiri KTT seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, Sebab, baru seluruh saya perasan negara ya. anggota BRI CS telah bersepakat mengenai implementasi kesepakatan tersebut. Ya, baru saya perasan guys. Pak Putin tiada hadir ya. Karena kita tahu mungkin Bapak Putin bukan sengaja tidak hadir, tetapi dia kan, kita tahu ya bagaimana banyak negara-negara lain yang sedang menunggu. Ya, tahulah teman-teman pun tahu ya bagaimana dia sekarang ini susah juga untuk pergi ke luar negeri ya. Tindak lanjut yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait di negara BRI CS. Ya. Kerjasama yang dijalin bisa disesuaikan dengan deklarasi yang telah disepakati pada KTT BRI CS Ya. 2023. Memulai satu kerjasama di sektor tertentu dan juga mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang disepakati dalam bentuk konkret, kata Teuku. Ya. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, iaitu Bapak Presiden Jokowi tiba di Johannesburg, iaitu disambut oleh pemimpin Indonesia dan anggota BRICS guys, dan pertemuan berlangsung selama 11 jam pada 23 Agustus membahas memperluaskan kelompok negara-negara berkembang terkemuka, iaitu BRICS guys. Dan di mana kita lihat guys, iaitu Indonesia mendapat dukungan yang mayoritas untuk menjadi anggota baru di dalam BRICS itu. Dan apa yang saya lihat guys, dan ini bisa untuk mengancam pengaruh blok barat, meskipun ada perbezaan pendapat, Indonesia disetujui sebagai anggota baru, tetapi juga guys, iaitu perjanjian resminya belum ditandatangani. Dan apa yang kita tahu juga, negara-negara lain berminat untuk bergabung dengan BRICS, dan ini memungkinkan aliansi ini menjadi penyeimbang terhadap barat, dan dikabarkan Bapak Presiden Jokowi akan mengumumkan hasil akhir di KTT BRICS 2023 ini guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.